Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Matul Kutsiah dengan NIM 24225. Di sini saya akan membuat video menjelaskan tentang RPPH yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perencanaan sistem pembelajaran AMUT dengan dosen pengampunya Bapak Irsyad MPDI. Langsung saja ya, saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau biasa disebut dengan RPPH di TK Tunas Seria tahun pelajaran 2022-2023. Untuk kelompok usianya B2, usianya 5-6 tahun, semester 2, bulan Februari, minggu ke-6. Hari Senin, tanggalnya 21 Februari 2023, temanya pekerjaan, subtema bidang pertanian, subtemanya petani. Nah, untuk tema pekerjaan ini, kenapa saya menganut ke semester 2? Karena dulu pernah membuat sosem, nah itu untuk tema pekerjaan itu di semester 2 dan minggunya ada 6, 7, 8. Nah, untuk subtemanya yang petani ini saya ambil di minggu ke-6 gitu. Terus pembelajaran saya menggunakan area. Waktunya dari 07.30 atau setengah 8 sampai jam 10.00. Strategi pembelajarannya menggunakan problem based learning, pendekatan pembelajarannya menggunakan scientific, kemudian ada metode pembelajarannya menggunakan bercakap-cakap, pemberian tugas, kemudian ada praktek langsung. Lanjut ke kompetensi inti. Nah, kompetensi inti itu ada KI1, KI2, KI3, dan KI4. Nah, KI1 berbunyi menerima ajaran agama yang dianutnya. KI2 memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif, dan estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu bekerja sama, mampu menyelesaikan diri, jujur, rendah hati, dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, pendidik, dan teman. Untuk KI3 berbunyi mengenal diri, keluarga, teman, pendidik, lingkungan sekitar, teknologi, seni dan budaya di rumah, tempat bermain dan satuan PAUD dengan cara mengamati dengan indera melihat, mendengar, menghibur, merasa, meraba. Ada menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan melalui kegiatan bermain. KI4 menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan dipikirkan melalui bahasa musik, gerakan, dan karya secara positif dan kreatif secara mencerminkan perilaku akhlak mulia. Nah, untuk kompetensi inti itu, bunyi dan bunyi-bunyi itu bisa dilihat di Permendikbud nomor 147 tahun 2014. Nah, di situ ada KI 1, 2, 3, dan 4 dan bunyi-bunyinya. Lanjut ke kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar saya juga menganut di Permendikbud, di situ banyak sekali ya kompetensi dasarnya. Nah, di kompetensi dasar ini kita memilih kode apa saja atau KD apa saja yang nanti kita akan terapkan di pembelajarannya. Jadi kita pilih-pilih saja. Nah, karena di PAUD itu menganut ada 6, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosem, dan seni. Nah, nanti tinggal dipilih saja. 6.1.1 membunyi mempercayai adanya Tuhan melalui ciptanya. KI1 atau 4.1-nya di sini ya. Untuk KD3 dan KD4 itu satu pasangan. Jadi semisal ada 3.1 berarti otomatis ada 4.1. Tidak bisa dipisahkan ya teman-teman. Berbunyi melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntunan orang dewasa. Kemudian ada fisik motorik. 2.1 memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat. Ada 3.3 atau 4.3. Melakukan berbagai gerakan terkoordinasi secara terkontrol, seimbang, dan lincah. Kemudian ada kognitif. 3.9 atau 4.9. Mengenal benda-benda di sekitarnya, ada nama, warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, tekstur, fungsi, dan ciri-ciri lainnya. Kemudian ada bahasa. 3.11 atau 4.11 itu ada memahami bahasa ekspresif, mengungkapkan bahasa secara verbal dan non-verbal. Kemudian ada sosial emosionalnya. 2.5 yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri.
Kemudian ada 3.15 atau 4.15 itu menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. Lanjut ke indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini juga bisa dilihat di Permendikbud tadi nomor 197 pada tahun 2014. Di situ ada pencapaian kompetensinya. Untuk pencapaian kompetensi ini disesuaikan dengan usia yang nanti kita ajarkan. Nah, karena di RPPH ini saya kelompok usianya itu 5 sampai 6 tahun, jadi di situ ada pencapaian-pencapaian yang harus dilakukan pada usia 5 sampai 6 tahun. Nah, kalau usia di bawahnya itu beda lagi untuk pencapaiannya. Nah, di 6 kode KD 1 itu membiasakan mengucapkan kalimat takjub melihat ciptaan Allah. Kemudian ada 3.1 atau 4.1 menggunakan doa-doa sehari-hari, melakukan ibadah sehari-hari. Kemudian ada fisik motorik 2.1 membiasakan mencuci tangan. Ada 3.3, 4.3 melakukan gerakan seperti mencangkul gitu ya. Terus kognitif 3.9 atau 4.9 membuat bentuk caping dari kardus. Kemudian ada bahasa 3.11 atau 4.11 itu bercerita tentang kebiasaan petani dan menyusun huruf. Kemudian ada sosial emosionalnya 2.5 berani menampilkan nyanyian di depan teman dan guru. Ada seni 3.15 atau 4.15 itu membuat karya seni dalam bentuk benda dengan berbagai media. Lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, dari KD diturunkan ke tujuan pembelajaran, materi pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, anak mampu mengucapkan kalimat rasa syukur kepada Allah. Terus anak mampu menggunakan doa atau berdoa masuk dan keluar kamar mandi. Ada anak mampu membiasakan mencuci tangan sebelum makan. Anak mampu melakukan gerakan seperti mencangkul. Terusan ada anak mampu membuat bentuk caping dari kardus. Terus ada anak mampu bercerita tentang kebiasaan petani dan menyusun huruf petani dengan benar. Terus ada anak mampu berani menampilkan nyanyian di depan teman dan guru. Selanjutnya yang terakhir itu anak mampu membuat karya seni bentuk benda dengan cat air. Lanjut ke materi pembelajaran. Yang pertama itu nanti anak doa masuk dan keluar kamar mandi. Nanti di sana di materi ini guru menjelaskan atau memberikan bagaimana sih doa masuk dan keluar kamar mandi itu. Yang kedua melakukan gerakan seperti mencangkul. Nanti guru mempraktekkan atau nanti gimana sih mencangkul itu nanti anak menirukan gimana gerakan mencangkul petani itu. Yang ketiga mengamati video pembelajaran. Yang keempat mengamati bentuk caping dari kardus. Yang kelima membuat bentuk caping dari kardusnya. Kemudian ada 6 bercerita tentang kebiasaan petani dan menyusun huruf. Yang ketujuh menampilkan syair petani. Kemudian yang terakhir itu membuat karya seni bentuk caping dengan cat air. Lanjut ke materi pembiasaan. Nah, materi dalam pembiasaan ini biasanya di KD 1 dan 2 dan untuk materi pembelajarannya itu 3 dan 4. Materi pembiasaannya, anak bersyukur kepada ciptaan Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan nikmatnya bisa sehat gitu ya teman-teman. Yang kedua ada mengucapkan salam, nanti masuk ke penyambutan kedatangan itu. Nanti ada doa sebelum dan sudah belajar, masuk pembukaan dan penutup kegiatan, dan ada mencuci tangan sebelum makan, masuk SOP kegiatan makan dan minum gitu ya. Lanjut ke sumber belajar dan alat bahan yang digunakan nih. Yang pertama ada laptop. Kemudian ada internet dan ada speaker untuk pengeras suaranya. Yang kedua ada kardus, ada lakban, ada potongan huruf petani. Yang kelima ada lem tembak. Yang keenam cat air. Nah, untuk LKPD-nya ada 1 kegiatan untuk membuat caping dari kardus. LKPD yang kedua itu membuat karya lukis bentuk caping dengan cat air. Ya. Langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama kegiatan pembukaan biasa dengan waktu kurang lebih 30 menit. Anak disuruh berbaris, nanti membaca Asmaul Husna bersama-sama, materi pembiasaannya ya, untuk pembukaannya. Yang kedua itu anak melakukan gerakan seperti mencangkul, dan nanti anak itu melakukan gerakan mencangkul itu bagaimana gitu loh. Cuma gerakan saja. Nanti yang ketiga ada salam berdoa sebelum kegiatannya. Terus ada presensi, menyapa anak dengan yang menarik. Jadi
manggil anak-anak siapa yang hadir gitu, tapi dengan nyanyian-nyanyian yang disukai oleh anak gitu loh, yang menarik. Terus ada kegiatan inti kurang lebih waktunya 60 menit. Yang karena kita menganut saintifiknya itu ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar dan mengomunikasikan gitu ya. Terus yang pertama ada mengamati. Nah, di sini nanti guru majikan video pembelajaran kepada anak tentang kebiasaan petani kita di sawah. Nanti berarti guru tadi kan ada laptop sama internet ya. Nanti di situ anak ditampilkan video, anak disuruh mengamati bagaimana sih kebiasaan petani itu ketika di sawah, ketika petani itu sedang bekerja. Terus ada anak mengamati video dan menyimak penjelasan dari guru tentang video cara membuat caping dari kardus. Jadi sebelum praktek nanti anak disuruh mengamati dulu bagaimana sih cara membuat caping gitu. Terus ada mendiskusikan bersama-sama tentang video pembelajaran yang disampaikan. Terus ada mengikuti syair petani. Jadi ada tampilan video juga. Nanti gurunya juga nyanyi bagaimana syair petaninya. Tuh teman-teman, syair petani itu bagaimana nanti bisa dilihat sendiri di YouTube. Ketik aja petani gitu, syair petani, nanti muncul di sana bagaimana nyanyian petani. Terus ada menanya, nanti guru mengistimulasi anak dengan berbagai pertanyaan. Pada siapakah petani itu? Terus apa saja yang bisa dilakukan petani ketika di sawah? Terus apa saja alat yang digunakan petani ketika bekerja? Bagaimana bunyi lagu yang dibuat petani? Bagaimana doa masuk dan keluar kamar mandi? Dan bagaimana tulisan petani itu teman-teman? Gitu ya. Nanti menanya itu berarti guru menanyakan tentang seputar pekerjaan ini, pekerjaan petani. Terus ada yang ketiga ya, mengumpulkan informasi. Nah, anak mengumpulkan informasi dengan melakukan kegiatan main pada area-area. Nah, karena saya mengacunya pada area, di sini ada area matematika, area bahasa, area seni, dan area agama. Nah, untuk area matematika itu membuat caping dari kardus. Nah, nanti anak itu membuat caping dari kardus, berbahan kardus. Nanti kayak guru itu menginstruksikan gitu ya teman-teman. Lingkaran nanti ada kayak lingkaran tapi di kayak huruf V nanti bisa ditekan. Nah itu nanti anak disuruh membuatnya sesuai instruksi dari guru. Tetap ada dampingan dari guru. Nah, ada menyusun huruf menjadi kata petani dari kertas yang sudah disediakan oleh guru juga ya. Terus membuat karya lukis untuk caping dengan cat air. Jadi ketika caping itu sudah jadi, nanti dicat capingnya sesuai dengan warna yang diinginkan anak, karyanya anak. Terus yang terakhir menggunakan doa masuk dan keluar kamar mandi. Terus ada menalar. Anak belajar tentang bentuk caping dari kardus yang disesuaikan, terus yang disesuaikan guru. Guru mengajak anak untuk membuat caping dengan kardus secara bertahap. Terus anak belajar tentang abjad, guru mengajak anak untuk menyusun kata menjadi kalimat petani dengan benar dari media kertas yang sudah disiapkan oleh guru. Kemudian ada anak belajar tentang seni dan sains. Guru mendorong anak untuk berani menceritakan apa saja sih kebiasaan petani bekerja dan menampilkan hasil karya anak, serta warna apa saja yang anak-anak gunakan sehingga menghasilkan perpaduan warna yang indah. Yang terakhir itu ada mengkomunikasikan. Nah, anak mengomunikasikan dengan bahasa anak. Anak mampu membuat caping dari bahan kardus, kreasi warna yang dihasilkan, serta menampilkan hasil karya. Nah, untuk kegiatan penutupnya nih. Yang pertama, berdiskusi kegiatan apa saja yang dilakukan hari ini, ragam main apa yang paling anak sukai. Terus yang kedua, beri tugas kepada anak untuk dilakukan di rumah, doa sebelum masuk kamar mandi, dan melakukan kebiasaan baik ketika masuk dan keluar kamar mandi. Yang ketiga, memberi reward nih, berupa stempel bintang kepada anak yang mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Karena kalau anak diberi reward dengan tugas yang mereka sudah selesaikan, yaitu anak tuh pasti senang sekali, bisa lebih bersemangat lagi. Yang keempat, pesan-pesan. Yang kelima, menginformasikan kegiatan esok hari. Esok hari mau apa nih? Gitu. Jadi guru itu menginformasikan pada hari itu untuk besok. Terus ada berdoa setelah belajar. Lanjut ke rencana penilaian. Nah, untuk rencana penilaian itu di analisis ini tidak berupa angka atau misal anak bisa melakukan kegiatan ini berarti anak mendapatkan
nilai 70, 80. Nah, untuk tidak dengan anak usia dini. Nah, kalau anak usia dini itu menggunakan BB, MB, BSH, dan BSB. Nah, BB adalah belum berkembang, MB adalah mulai berkembang, BSH adalah berkembang sesuai harapan, dan BSB adalah berkembang sangat lanjut ke rencana penilaian. Nah, untuk rencana penilaian ini di anak usia dini itu tidak menggunakan angka, tapi menggunakan istilah BB, MB, BSH, dan BSB. BB adalah belum berkembang, MB adalah mulai berkembang, BSH adalah berkembang sesuai harapan, dan BSB adalah berkembang sangat baik. Nah, jadi di sini ada nilai agama moral, membiasakan mencuci tangan dan melakukan gerakan seperti mencangkul. Jika anak suku sudah bisa, nanti bisa berkembang sesuai harapan atau berkembang sangat baik atau belum berkembang gitu. Nanti dicentang-centang di hasil penilaian ini. Lanjut ke teknik penilaian. Nah, teknik penilaian ini ada skala pencapaian perkembangan anak, terus ada catatan anekdot dan hasil karyanya. Catatan anekdot ini biasanya guru ketika pembelajaran itu menyiapkan kayak buku untuk mencatat anak ini perkembangannya seperti ini, seperti itu. Ada catatan-catatan anekdot yang disiapkan guru untuk penilaian anaknya itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran harian RPPH. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton, dan apabila ada salah kata dan salah penjelasan, mohon maaf ya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.